tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Selamat sore. Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, apa kabar Bu Ade? Wah, alhamdulillah sehat Bu. Leni gimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah sehat dan semakin sehat, makin semangat sampai ke sini, sampai oke. Semoga kita tetap semangat. Baik Bu, gini, iya. Ibu gini, kemarin kayaknya sepertinya ada sesuatu yang Ibu Ade ingin bincangkan kepada saya ya. Bu, ya itulah tujuan saya. Saya ingin berbincang sama Ibu. Ada nih yang mau saya bicarakan sama Ibu. Gimana Bu? Ada waktu Ibu? Ada, baik Bu. Ini kebetulan saya punya waktu 10 menit Bu. Mungkin bisa kita bincang-bincang lah sebentar. Nah silakan Bu, ada masalah apa gitu? Apa yang bisa saya bantu gitu Bu Ade? Ada unek-unek lah Bu. Saya akan mengeluarkan unek-unek curhat lah ini sama Ibu kira-kira gimana. Saya ini kan di sekolah saya ini saya di SMA Negeri 2 Karimun Bu. Sebagian teman-teman guru saya di sekolah itu ada beberapa lah Bu masih menerapkan sistem pembelajaran model lama Bu. Nah, itu juga saya dapatkan dari laporan beberapa siswa yang mengatakan agak sedikit bosan, kurang termotivasi anak-anak untuk masuk ke pembelajaran guru tersebut gitu Bu. Oh begitu. Jadi kalau saya garis bawahi pembelajaran yang dilakukan tuh masih bersifat konvensional ya Bu ya? Ya betul seperti itu Ibu. Ya. Jadi kira-kira dari perbincangan kita kali ini nih, menurut Ibu Ade apa sih yang diharapkan sehingga adanya nanti perubahan pembelajaran di sekolah Ibu, dan atau bagaimana cara mengatasi masalah Bu Ade yang Ibu Ade hadapi sekarang ini? Iya, itulah Bu. Saya berharap Bu dengan berbincang dengan Ibu ada solusi, saya mendapatkan bagaimana pencerahan-pencerahan yang akan terjadi gitu ya Bu, perubahan-perubahan pembelajaran di kelas gitu, terutama untuk teman-teman guru yang masih pembelajarannya masih model lama Bu ya, itu maksudnya. Nah, kira-kira menurut Ibu Ade yang menyebabkan sebagian guru-guru itu kurang aktif dalam menerapkan pembelajaran itu kenapa Bu? Apa yang menyebabkan? Nah itu Bu, kalau kenapa apa yang menyebabkan ya mungkin yang saya tangkap ya Bu ya, gimana sekarang ini kan kita sudah masuk kepada era digitalisasi Bu ya, zaman teknologi sekarang ini anak-anak sudah diada. Bagian guru tersebut mungkin tidak mau melakukan perubahan-perubahan dengan yang sekarang ini kan tentu menuntut kita untuk lebih melek teknologi ya Bu ya. Mungkin atau kurangnya ada pendampingan dari teman-teman yang lain, atau mungkin malas untuk bertanya begitu Bu ya, sehingga ya itu tadi saya rasa efek dari kurangnya keinginan untuk berubah para guru tersebut membuat siswa kita akan melemah gitu untuk keinginan belajarnya Bu, seperti itu. Berarti yang bisa saya tangkap nih dari penjelasan Bu Ade, berarti guru-gurunya masih kurang aktif ya Bu ya dalam menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariatif di kelas. Nah, kalau kita petakan nih Bu Ade, level guru yang baik dalam penerapan metode pembelajaran di sekolah Ibu Ade adalah 10. Jadi kira-kira level mana nih guru-guru Bu Ade berada gitu? Antara rank 1 sampai 10 Ibu Ade, jadi guru-guru Bu Ade awalnya di level mana? Mungkin dengan kondisi jumlah guru juga gitu ya Bu ya. Beberapa guru yang tidak mengerjakan atau tidak melakukan pembelajaran variatif itu, sekolah saya itu mungkin ada di level 5 Bu.
Nah, jadi mungkin masih level 5 kan berarti masih 50% ya Masih kayaknya rendah gitu ya kan. Bu ya. Masih rendah, Heeh. harus ditingkatkan lagi Oh gitu iya, ya Bu ya. baik. Kira-kira Bu Ade bisa membantu dalam hal meningkatkan dari level 5 tersebut, misalnya ke level berapa gitu, mungkin sampai 10 mungkin Bu Ade. Nah itu ya Ibu ya, insya Allah Bu ya. Saya memang berharap juga ada keinginan Bu dalam diri itu pengen membantu ya Bu ya. Jadi kalaupun mungkin saya melakukan dalam waktu singkat ya Bu ya, mungkin untuk level ke-10 itu mungkin masih masih belum 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 sampai lah gitu ya Bu ya. Mungkin untuk saat ini sampai ke level 7 saya rasa insya Allah bisa Bu. Wah, kira-kira saya melakukan sesuatu lah gitu untuk sama-sama dengan rekan-rekan guru tersebut bagaimana supaya perubahan-perubahan itu terjadi gitu sehingga anak-anak semangat belajar gitu. Gitu Bu. Oke, baik. Jadi Bu Ade harapkan yaitu adanya perubahan Ya, ya Bu ya yang signifikan iya. dalam penerapan proses pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira menurut Bu Ade perubahan seperti apa nih yang bisa Ibu terapkan yang tepat dan sesuai menurut Bu Ade bisa terlaksana perubahan-perubahan tersebut? Gini Bu, saya ada rasa optimis juga, rasa yakin dan percayalah teman-teman saya itu walaupun mereka itu saat ini belum menerapkan, mungkin nanti tentunya ada keyakinan dalam diri saya. Kenapa? Karena saya juga cukup mampulah untuk menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media-media itu dan saya rasa saya bisa melakukan pengimbasan atau pendampingan untuk rekan-rekan saya itu dengan cara mungkin mensosialisasikan penggunaan aplikasi Quizizz ya kan, mungkin dengan memberikan mereka contoh-contoh slide presentasi untuk materi yang menyenangkan untuk anak sehingga mereka juga dengan sedikit banyaknya terbantu tentunya daripada hanya ceramah dan membuat sesuatu itu monoton di kelas. Itu saya rasa perubahan-perubahan yang ingin saya lakukan yang menurut saya sangat baik juga untuk semangat anak itu meningkat ya Bu ya. Ya, Oke, baik. Sangat baik Bu Ade. Dari yang disampaikan Bu Ade tadi, yaitu dengan penerapan media teknologi ya Bu Ade ya. Dalam pembelajaran misalnya ada penggunaan media gitu ya. Media Quizizz atau adanya materi dengan media slide presentasi dalam metodenya. Ya, itu menurut saya sangat baik sekali Bu Ade. Dan itu juga memang harus kita terapkan dalam membuat siswa semakin semangat dalam pembelajaran, jadi aman, nyaman gitu, dan materi yang kita sampaikan mereka akan cepat menangkapnya, begitu ya Bu Ade ya? Iya benar seperti itu Bu. Nah, kira-kira Bu Ade bagaimana tuh kalau yang bisa Bu Ade lakukan agar sebagian guru itu menerapkan perubahan dalam pembelajarannya dengan metode yang bervariatif? Jadi bagaimana caranya gitu Bu Ade? Iya baik. Itu berarti sebenarnya pemikiran saya untuk saat ini cara atau strategi yang tepat mungkin ya Bu ya untuk mengajak teman-teman saya itu ayo sama-sama kita lakukan perubahan-perubahan untuk pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih nyaman nih siswa tentunya bahagia, siswa juga termotivasi untuk belajar lebih giat lagi. Mungkin yang akan saya lakukan itu Bu seperti cara mentoring Bu ya, mentoring langsung dengan teman-teman guru tersebut Bu. Jadi kalau misalnya nanti kita ingin melakukan kegiatan yang lain mungkin selain mentoring itu seperti adanya pelatihan itu tentu ada komunikasi lagi Bu ke kepala sekolah untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Jadi kalau teknik-teknik pelatihan ini juga membutuhkan waktu, gitu, tempat dan mungkin butuh banyak hal yang harus disiapkan dari sarana dan prasarana juga ya Bu ya. Jadi saya rasa dua itu Bu, mentoring mungkin dengan pelatihan Bu. Seperti itu Bu. Berarti dua ya Bu Ade. Nah, ya. Baik. Jadi memang bisa juga diadakan dengan adanya pelatihan ya Bu. Nah, kira-kira kapan tuh Bu bisa diadakan pelatihan-pelatihan tersebut?
Nah, waktu itu yang tadi tepatnya itu kapan, Bu? benar-benar. Tadi kan saya juga sudah bahas tuh kalau pelatihan ini mungkin waktunya agak bisa lama Bu ya, kemudian prosesnya, prosedurnya, persiapan ini itunya juga lama gitu kan kita. Jadi saya rasa waktunya nggak bisa kita ambil untuk saat ini seminggu atau 2 minggu ini ya. Jadi saya rasa mungkin pada saat pertemuan awal pembelajaran ya di awal semester itu kan ada kegiatan IHK Bu. Saya rasa itulah mungkin momennya agak lebih masuk, lebih sesuai kita pembelajaran di sekolah itu bahwa setiap guru di sekolah bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran dengan menggunakan bahan-bahan atau media-media ajar yang interaktif yang sifatnya menggunakan digitalisasi atau teknologi begitu Bu. Oke, ya benar itu Bu Ade. Jadi mungkin guru-guru itu masih lebih fokus lagi ya Bu Ade ya Iya, dalam di awal mengikuti semester pelatihan itu ya. itu, Iya. dalam peningkatan tentunya dalam pengembangan dirinya lah, begitu ya Bu Betul, Ade. iya benar Ibu. Jadi, oke lah Bu Ade, gini, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Ade lakukan dalam rencana penyelesaian masalah Bu Ade? Iya Bu, untuk komitmen nih Bu, saya rasa tuh saya harus bisa sama-sama berkolaborasi ya, bekerja sama dengan teman-teman yang sefrekuensi dalam artian sama-sama yang mungkin mengerti IT dan mungkin juga sudah menerapkan pembelajaran ya, yang tentu ya Bu ya, menerapkan pembelajaran yang variatif itu sehingga memang kita bisa lihat perbedaan anak gitu kan, motivasi anak pada saat kita pembelajaran model lama dengan model yang sudah bervariasi itu anak lebih minatnya di sana gitu kan. Jadi saya komitmen saya itu bersama rekan-rekan guru yang sefrekuensi, ayo mari kita bantu rekan-rekan kita yang membutuhkan pendampingan kepada kita untuk mereka juga bisa memberikan pembelajaran yang menarik kepada anak-anak. Itu komitmen saya Bu, kalau menurut saya Bu ya. Oke, berarti yang saya tangkap Ibu Ade akan berkolaborasi dengan teman-teman ya Bu, yang tentunya yang mahir dalam melakukan penerapan pembelajaran atau mungkin yang mahir dalam bidang IT-nya ya, supaya nanti mode pembelajarannya akan disampaikan lebih bervariatif. Nah, kira-kira yang mentoring ini kapan Ibu dilakukan? Untuk yang mentoring ini karena mungkin kita nggak perlu waktu lama ya Bu ya, saya rasa kan sifatnya langsung gitu ya. Nanti saya berkolaborasi saja dengan teman-teman yang sefrekuensi tadi. Kira-kira menurut saya itu dalam waktu dekat, mungkin minggu depan lah Bu ya. Dalam minggu depan saya bisa bersama rekan-rekan saya, ayo kita temuin guru A, B atau C gitu ya Bu ya, sama-sama kita berikan imbas gitu kan, pengimbasan lah, pendampingan seperti itu Bu, kira-kira Bu. Oke Bu Ade, bagus sekali langkah yang diambil. Nah, dari pembicaraan kita saat ini, apa sih yang Ibu Ade dapatkan Bu? Oh, dari pembicaraan kita saat ini ya Bu ya? Iya, pembicaraan kita sore ini. Saya kalau pembicaraan kita saat ini tuh saya sudah mendapatkan macam titik terang Bu, kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Dengan tadi saya sudah melihat ternyata harus mengadakan mentoring begitu Bu ya, bersama rekan-rekan yang sefrekuensi saya di awal minggu begitu Bu kayaknya Bu. Oke Bu Ade, sepertinya kalau saya boleh merangkum nih, Bu Ade sudah menemukan solusi ya Bu Ade ya dalam melakukan perubahan-perubahan metode pembelajaran para guru-guru Bu Ade. Nah, apa yang Bu Ade dapatkan dalam percakapan kita ini? Nah, sesuai dengan itu, tentunya sesuai atau tidaknya itu dengan tujuan awal kita tadi ya Bu Ade ya. Iya Bu. Jadi kalau dikaitkan dengan tujuan awal tadi, tentunya dengan unek-unek yang pada awalnya saya ceritakan dengan Ibu, kira-kira bagaimana nih pembelajaran yang masih sifatnya monoton di sekolah. Saya sudah mulai ada gambaran, jadi sesuai dengan tujuan awal kita bahwa ada solusi ya Bu ya, tentunya dapat solusi, dan saya rasa gambaran-gambaran solusi ini juga yang harus saya
tindak lanjut yang harus saya lakukan nanti ke depan Bu, gitu Bu. Jadi jadi semuanya itu adalah harapan Bu Ade tentunya ya Iya, Bu ya, untuk yang dari awal perbaikan ya. lah tentunya Bu ya. Kemudian jadi perasaan Bu Ade itu sekarang gimana Bu? Apakah sudah lega Ya itu atau Bu, gimana? perasaan saya tuh lega Bu. Lega, senang saya jadinya. Saya sangat lebih yakin lagi dan percaya saya mungkin insya Allah ya, saya bisa lah bersama-sama rekan tadi berkolaborasi. Ayo kita sama-sama para guru di sekolah saya ini, ayo kita sama-sama melakukan pembelajaran yang bervariasi, yang membuat anak itu menjadi nyaman, aman, bahagia dalam mengikuti pembelajaran kita. Tentu motivasi mereka lagi lebih meningkat pada saat berada di dalam pembelajaran kita. Setiap guru di kelas begitu ya Bu ya. Itu yang saya rasakan kelegaan itu Bu. Oh iya, berarti seminggu lagi ya Bu Ade ya Iya Bu, seminggu insya Allah Bu ya, seminggu lagi. paling ya. Main Iya, Bu, baik iya Bu Ade. Bu. Iya, baik Bu Ade, saya pun nanti berharap nih sudah tak sabar lagi nih mendengarkan apa yang jadi awal unek-unek tadi, yang kedepannya nanti seminggu setelah mentoring tadi, sehingga nantinya ada perubahan yang terjadi pada guru-guru yang ada di sekolah Bu Ade, tentunya yang sesuai dengan harapan Bu Ade awalnya ya, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih bervariatif kepada guru-guru di sekolah Bu Ade. Tentunya levelnya akan meningkat ya Bu Ade. Mungkin insya Allah Bu. awal Amin. step awalnya mungkin level 7, mungkin bisa nanti ke boleh level insya Allah 9, Bu. Mohon doanya Bu. Nanti juga saya rencana juga akan berkomunikasi lagi lah dengan Ibu. Saya akan kabarin itu Bu ke perkembangannya Bu ya. Oke, terima kasih lah begitu Bu Ade, insya Allah. Ya, terima kasih ya Bu Ade. Terima kasih juga Bu sudah mendengarkan. Iya. Baik, saya sampai sini dulu Bu Ade, karena tadi saya hanya punya waktu 10 menit nih. Iya, Kita sambung lagi di lain waktu Bu Ade. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, ya itu Bu. Pertama adalah refleksi diri, latihan coaching ya Bu ya. Dimana di situ kalau refleksi dirinya itu berarti kan kita masing-masing ya, diri kita masing-masing merefleksikan apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya gitu ya Bu ya. Tentunya sudah. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, apa yang baik itu kan untuk kehadiran penuh kita ya sebelum saat melakukan coaching, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatnya. Jadi kalau menurut Bu Leni untuk apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan baik ya Bu ya, kita sudah baik, kita sangat support tentunya Bu, banyak motivasi yang nantinya dari tentunya tes nanti mencapai alur tirtanya, T-nya itu tujuan, gimana identifikasi juga sudah kita lakukan. Dan kita juga sudah menyampaikan pendapat kita. Iya, ada juga tanggung jawab di situ, ada juga rencana aksi ya, rencana aksi kemudian tanggung jawab. Kayaknya alur-alur itu sudah kita penuhi ya Bu ya, dan sudah kita lakukan. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan gitu Bu ya? Kalau menurut Bu Leni kira-kira ada nggak? Kalau menurut saya yang perlu diperbaiki itu bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru. Mungkin itu Bu Ade. Iya, berarti mungkin kita lebih apa ya, lebih menggali ya. Dan menggali lagi info sepertinya. Lebih mampu menggali lebih dalam lagi kekuatan yang ada pada diri coach yang kita sedang coaching, yang sedang kita coach ya, yang sedang kita lakukan. Itu perbaikan itulah yang harus kita lakukan ya sebagai diri kita lah ya, sebagai coach ya Bu ya. Kemudian kalau pertanyaannya kepada presence ya, kehadiran penuh. Apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk kehadiran penuh itu gimana Bu kalau menurut Bu Leni? Ya, tentunya sebelum melaksanakan coaching kita sudah ada
gambaran kira-kira pertanyaan apa yang nanti kita akan sampaikan. Nah, kemudian di saat kegiatan coaching, nah coach juga membuat catatan-catatan kecil Ibu Ade, mungkin tentang apa yang disampaikan oleh coach. Nah, seperti itu Iya, Bu iya, Ade. Jadi iya. kita buat Berarti ya, saya rasa catatan mungkin ya. presence itu kehadiran penuh kita itu tadi kita persiapan ya Bu ya, tentunya harus betul-betul ada persiapan lah gitu untuk apa yang akan kita lakukan di dalam kegiatan coaching itu ya, tentunya mungkin Kan pertanyaan-pertanyaan Bu Ade pertanyaan nanti. itu pertanyaan itu Iya. harus jelas gitu kan, alurnya, kemudian sistematis juga ya, otomatis Iya. runut gitu ya Bu ya. Kemudian membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan coach, karena memang peran daripada coaching itu kan Coaching. artinya kan interaksi antara coach dan coaching itu kan Dan antara coach dan coach ya, untuk membantu coach dalam menentukan target ya, strategi untuk mencapai target. Jadi seorang coach itu hanya mengajukan pertanyaan terkait target gitu, serta meyakinkan strategi yang dipilih coach itu dilakukan dengan baik. Saya rasa itu yang di dalam diri kita yang harus kita tingkatkan. Kemampuan bertanya tadi, menggali strategi ya kan. Kemudian Bu, di poin pertanyaan yang keempat itu Bu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah gitu, tadi kan kita bilang kita harus membuat catatan kecil atau pertanyaan itu gimana Bu? Tentunya ya kita harus meningkatkan Bu, atau memperbaiki ya, terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ya, yaitu dengan merefleksi apa yang masih kurang, yang dengan catatan-catatan kecil tadi kita merefleksi diri kita nih, kira-kira apa nih yang kita kurang dalam proses coaching. Tentunya kita harus berlatih. Nah, seperti itu Bu Ade. Sama juga dengan saya Bu, saya juga merasakan dengan melakukan coaching ini tentunya terbangunnya komunikasi yang akrab dengan yang saya perbaiki. Itu saya harus mengakrabkan diri dulu, terbuka, sifatnya terbuka dulu dengan coach. Jadi sehingga coach bisa membuat coaching itu bisa berjalan lancar Bu tentunya. Coachingnya berjalan dengan lancar, coachingnya juga merasa terbantu dan terarah jadinya kemana solusi pembicaraan dia, dan akhirnya mendapatkan solusi ya Bu ya, gambaran seperti tadi ya dari manfaat dari kolaborasi juga Bu. Ya benar-benar. Kemudian apalagi tuh terkait pemenuhan target gitu kan. Ya pokoknya strategi itu mampu dikembangkan lah, digalikan. Nah itu yang harus diperbaiki. Kalau nantinya kalau kita terus berlatih tentunya kan akan terbiasa. Iya benar-benar. Jadi pembiasaan juga ya kan, dengan menggunakan kata-kata, pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggali ya Bu ya, sangat menggali. Sehingga ada juga komunikasi yang baik, sehingga si coach juga merasa nyaman dan akhirnya terarah kemana pembicaraan tersebut, dan artinya tujuan dari pembicaraan tadi itu tercapai begitu Ibu ya. Iya tentunya begitu. Dan bisa pula melakukan penerapan daripada rencana aksinya ya, tindak lanjutnya ya Bu ya. Iya Bu Ade, seperti itu. Mungkin itu kan memang harus kita harapkanlah bersama seperti itu. Nah itulah refleksi diri kita Bu Ade. Betul Bu. Bu, kemudian Anda tuliskan umpan balik dari coach Anda. Nah, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat pada saat kegiatan coaching tadi, pada saat Bu Leni menjadi coaching, apa yang Bu Leni rasakan saat coaching dengan saya gitu kan? Berarti kan ada. Kalau saya ini Bu, kalau saya merasa senang. Karena apa? Karena saya menemukan pemecahan masalah yang saya hadapi di sekolah. Nah, terus kalau Bu Ade itu gimana? Sama Bu, berarti kita nih sebagai yang di coach tadi, karena kemampuan daripada coach tadi menggali informasi ya kan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kan, mendengarkan dengan baik misalnya. Jadi saya merasa senang, sehingga apa yang menjadi unek-unek terlepaskan dan akhirnya yang masalah-masalah yang dihadapi pun
terpecahkan Ya, Bu, sehingga ada pada dasarnya gambaran kan, gitu ya, pada solusinya. dasarnya kan kalau misalnya kita punya masalah, terus kita berbagi, kemudian ada solusi untuk kita bersama, tentunya akan meringankan kita. Jadi kita merasa puas dan senang atas masalah yang kita hadapi. Ya begitu, begitu Betul, kan, Bu betul, Bu. Ade? Iya. Saya juga sebagai coach tadi pada saat Ibu melakukan coaching ke saya, atau Ibu menjadi coach, itu saya menjadi lebih tertantang, Bu, untuk mengidentifikasikan target dan teknik pencapaian target saya gitu, Bu, di dalam naskah yang sudah kita susun gitu ya, Bu ya. Jadi Iya. pertanyaan Ibu kemana, bagaimana, terus penerapannya seperti apa gitu, kapan mau dilakukan. Jadi lebih tertantang untuk mengidentifikasikan dan akhirnya teknik tepat dan sesuai sasaran begitu, Bu, kalau Ya, menurut saya. dan saya juga sangat mengimbas sekali kepada saya, Bu, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam coaching kayak gini. Iya, Nah, betul, betul. iya, jadi nanti mudah-mudahan dengan coaching ini kan kompetensi nanti yang saya miliki akan lebih meningkat ya tentunya, Ya. seperti itu ya Bu Ade ya. Tujuan akhir kita tentunya Iya, tujuan kita. pengembangan diri kita sebagai coach ya, untuk melakukan kegiatan coaching ini bisa terpenuhi dan sesuai dengan alur tirta tentunya, Bu. Iya. Iya Bu Ade.